Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wes Purwoko Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Timun Emas. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Ada seorang anak perempuan meringkuk penuh ketakutan dengan rantai melingkar di tangan dan kakinya. Baju kumal yang sudah robek tidak mampu menahan kedinginan saat malam. Dia anak gadis malang yang dijual sebagai budak. Usianya baru 10 tahun. Gadis itu bukanlah satu-satunya yang tengah dijual. Ada beberapa anak lain yang usianya lebih tua ataupun lebih muda darinya. Di tengah pasar dirinya sedang dijajakkan oleh pria bertubuh gendut. Saat itu ada seorang perempuan berusia 30 tahun. Namanya Srini. Di tengah berbelanja sayur di pasar, dan tak sengaja melihat gadis malang tersebut yang secara kebetulan sedang melihat ke arahnya, menatap dengan benar mata yang penuh akan ketakutan dan meminta pertolongan. Entah ada angin apa, Srini sangat iba pada bocah itu. Sudah beberapa detik keduanya saling bertatapan, hingga hati Srini menyentuh, membuat dirinya bergerak mendekati si bocah. "Berapa anak ini?" tanya Srini pada pria bertubuh gendut yang tengah berusaha menjual para budak itu. Melihat Srini, pria itu tersenyum senyang, lalu melihat ke arah bocah yang ditunjuk. "Bocah ini harganya 100.000. Apa kau akan membelinya?" "Mungkin, tapi kau dapat dari mana anak ini?" tanya Srini lagi. "Aku mendapatkannya di jalanan. Dia anak jalanan yang selalu lontang-lantung ke sana kemari sendirian." Srini terdiam. Kemudian dia menatap gadis kecil itu dan berjongkok di depannya. "Apa benar yang dikatakannya? Kau anak jalanan tadinya?" Srini bertanya lirih, sangat lirih dan hati-hati agar si pria gendut tidak mendengarnya. Lalu bocah gadis itu mengangguk membenarkan. Srini kembali berdiri, lalu meraih uang dari kantong kecil di balik saku bajunya. "Ini, aku membelinya." Lalu ia menyodorkan uang kertas berjumlah 100.000 pada pria itu. Saat itu uang dengan nominal tersebut sangatlah besar. Srini memanglah anak dari orang yang berada. Pria ini menerima uang dari Srini dengan cepat, memasukkan ke dalam saku secepat mungkin. Takut nanti Srini berubah pikiran. Kemudian melepas rantai di tangan dan kaki bocah perempuan itu. "Silakan, anak ini sudah menjadi milikmu," kata pria gendut itu dengan senyum lebar. "Hei, bangun, cepat ikuti majikan barumu," kata pria itu, menarik satu lengan gadis kecil. Di perjalanan pulang, Srini melihat bocah kecil itu yang tengah berjalan di sisi dengan menunduk. Dalam hati dia bingung, kenapa ingin sekali membeli anak ini sampai rela mengeluarkan uang besar. Namun begitu memilikinya, Srini merasa bahagia. Ia merasa telah melakukan hal yang benar. Bahkan dia tersenyum tipis diam-diam. "Siapa namamu?" tanya Srini. Gadis itu mengadah, menatap mata Srini takut-takut lalu menjawab. "Kembang," jawabnya. "Kemana orang tuamu sampai kau hidup di jalanan?" "Aku tidak punya orang tua. Mereka telah meninggal. Ibu dan bapak pamit pergi ke ladang, tapi tidak pernah kembali lagi." "Kapan terakhir kau melihat orang tuamu?" 5 tahun lalu. Srini tertegun kala melihat
bau gadis cilik itu bergetar. Kembang merindukan orang tuanya dan Srini tahu akan hal itu. Srini melihat ke depan dan terus berjalan, lalu terucap dari mulutnya, "Panggil aku ibu, mulai sekarang kau jadi anakku." Kembang langsung berhenti melangkah. Dengan mata basahnya ia melihat wajah Srini. Nampak wajah dan sorot mata tak percaya setelah mendengar ucapan tersebut. Namun pada akhirnya Kembang mengangguk lalu kembali menangis. Sampai di rumah, Srini dimarahi oleh kedua orang tuanya. Mereka tidak setuju karena Srini membeli budak, apalagi ketika mendengar dari mulut perempuan itu secara langsung jika Srini ingin menjadikan budak itu sebagai anak angkatnya. Kembang terdiam, berdiri dan menunduk di samping Srini yang mencoba membelanya, mempertahankannya. Sampai terdengar kata usir dari mulut sang ayah, membuat Kembang refleks mendongak, ikut terkejut. "Baik, aku akan pergi," seru Srini. Pak, jangan sampai mengusir Srini." Ibu Srini menghalangi sebelah tangan suaminya, memohon agar tidak sampai menyuruh Srini pergi dari rumah. "Biarkan saja, biarkan dia pergi, daripada keluarga kita menjadi bual-bualan orang karena dia membawa seorang anak kecil yang tidak jelas, apalagi seorang budak." Srini segera mengemasi barang-barangnya lalu berjalan keluar sembari menarik satu tangan Kembang ikut dengannya. Srini tunggu." Terdengar dari belakang suara ibunya memanggil. Srini berhenti dan berbalik. "Ini, bawa ini." Ibunya memberikan sekantong kain abu-abu. Ketika Srini buka, isinya adalah emas dan uang yang jumlahnya sangat banyak. "Untuk apa ibu memberiku ini?" tanya Srini. "Bagaimanapun kau tetap anakku. Sekali-kali kembalilah pulang. Tidak usah memikirkan bapakmu, tapi pikirkan aku. Karena semarah apapun dan bagaimanapun aku tetap ibumu." Srini menangis mendengar itu. Ia kemudian memeluk ibunya dan terisak mengucapkan terima kasih. Pergilah Srini dan Kembang keluar desa, memulai hidup baru bersama hingga mereka sampai di suatu desa yang jaraknya sangat jauh dari tempat lahirnya. Membangun rumah bambu, membeli tanah untuk ditanami sayuran, dan membeli sawah. Srini hidup dengan sangat sederhana bersama Kembang. Perempuan itu sangat menyayangi Kembang. Bahkan dia berhasil merawat Kembang menjadi gadis cantik berusia 17 tahun. Sudah 7 tahun mereka hidup bersama. Bahkan Kembang juga sudah mulai mengenal anak laki-laki. Malam itu Kembang sedang berkumpul bersama teman-temannya. Di luar rumah bambu di tengah halaman depan ada 3 remaja laki-laki dan ada 3 remaja perempuan termasuk Kembang. Mereka duduk melingkar mengelilingi kayu yang sengaja dibakar untuk menghangatkan badan. Untuk cemilan mereka membakar ubi dan singkong bakar. Anak perempuan di antara mereka yang bernama Sita mulai bercerita tentang keangkeran hutan Wowo yang terletak di sebelah selatan desa itu. "Kalian, apa ada yang pernah masuk ke hutan Wowo?" "Untuk apa masuk ke sana? Aku masih menyayangi nyawaku," jawab anak laki-laki bernama Yusman. "Aku pikir di antara kalian ada yang pernah ke sana. Soalnya aku penasaran." "Jangan penasaran, nanti menyesal," timpal Darto sembari memasukkan ubi ke dalam abu untuk menutupinya dengan kayu yang terbakar. Kembang yang merasa penasaran bertanya, "Menyesal kenapa memang?" "Kau tidak tahu?" tanya Yusman, anak laki-laki yang sudah lama menyimpan rasa pada Kembang.
Kembang menggeleng sebagai jawaban. Di hutan Mowo itu katanya ada makhluk hitam besar yang jadi penunggu di sana. Banyak orang-orang sakti pergi ke sana, tapi pasti ada niatnya. Tapi banyak juga yang mengatakan mereka tidak pernah kembali, ujar Yusman. Sudah, jangan dibahas. Nanti aku tidak berani pulang sendiri, kata Tini. Gadis yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Suatu hari pulang bermain, Kembang melihat seorang pria parubaya ada di rumah sedang duduk bersama Srini. Kembang, duduk sini. Kenalkan, ini Tuan Bahar, calon bapakmu, kata Srini memperkenalkan pria itu. Pria dengan pakaian yang pada saat itu sangat bagus. Bahkan Kembang langsung tahu jika pria itu orang kaya. Pria itu tersenyum ramah pada Kembang dan dibalas oleh gadis itu. Kakang, ini Kembang, anak angkatku yang sering kubicarakan kepadamu. Srini memperkenalkan Kembang yang duduk di sampingnya. Kembang, walau dia calon bapakmu untuk saat ini, kau harus memanggilnya dengan Tuan, mengerti? Iya Bu, Kembang mengangguk paham. Hari itu pria bernama Bahar menginap di rumah mereka suatu hari. Lalu keesokannya mereka pergi menaiki delman milik Bahar menuju rumah Bahar di sebelah desa. Ternyata Bahar mengajak Kembang dan Srini ke sana untuk membahas hari nikah. Bahar meminta untuk tidak terlalu lama. Setelah ditentukan, Bahar mengantar Srini dan Kembang kembali dengan delmannya lagi. Namun sebelum sampai rumah, Bahar mengajak mereka berdua ke pasar untuk membeli baju dan barang-barang lain. Kalian pilih apa aja, aku akan membayarnya, kata Bahar. Srini sudah menolak, tetapi Bahar memaksa. Ayolah Srini, aku ingin membelikan kalian sesuatu untuk awal menjadi calon kepala keluarga. Baiklah Kakang, terima kasih. Srini tersenyum sembari menggandeng tangan Bahar. Kembang yang selama ini hidup sederhana sangat senang disuruh berbelanja, apalagi ada yang membayarkannya. Kesempatan seperti ini tidak pernah terbayangkan olehnya sebelumnya. Gadis itu pun memilih-milih baju. Ketika ia mengangkat salah satu baju kebaya berwarna putih dengan kedua tangannya, tiba-tiba Bahar berkomentar, "Itu terlalu besar untukmu." Kembang menoleh dan melihat Bahar dengan tersenyum. Gadis itu meletakkan kembali kebaya tersebut. Salah tingkah melihat senyum dari calon ayah angkatnya. Apa ada ukuran yang lebih kecil lagi dari ini? Tanya Bahar pada si wanita penjual mengambil kebaya yang diletakkan oleh Kembang tadi. Tentu saja Tuan, sebentar saya carikan. Beberapa menit si penjual mengeluarkan kebaya yang serupa. Nah ini Tuan. Bahar mengambil kain itu lalu menempelkan di depan tubuh Kembang seperti mengukur. Ini cocok untukmu, ukurannya pas, kata Bahar pada Kembang. Kembang semakin bingung dengan perasaannya ketika ia melihat Bahar jantungnya berdetup tak karuan hingga ia menyadari calon ayahnya lumayan gagah. Kau mau yang ini? Tanyanya pada gadis yang tengah gugup itu. Apa tidak apa-apa Tuan? Kembang balik bertanya dengan malu. Tentu saja tidak apa-apa. Tolong, aku mau yang ini, kata Bahar. Lalu si penjual membungkusnya dan Bahar membayar pakaian itu dan memberikannya kepada Kembang. Ayo kita ke ibumu, apa dia sudah selesai memilih? Kata Bahar. Kembang mengangguk lalu berjalan mengikuti dari belakang. Gadis itu memegangi dadanya, menahan gejolak yang tidak seharusnya. Lalu di luar pikiran,
Kembang berkata dalam hati, jika saja yang akan dinikahi olehnya adalah aku, mungkin aku akan sangat bahagia. Dia gagah, juga kaya, apalagi yang kurang darinya. Beberapa bulan lagi Srini dan Bahar akan menikah. Tetapi semenjak itu Kembang dan Bahar juga semakin akrab. Srini yang melihatnya sangat senang. Dia tidak memiliki pikiran buruk apapun tentang anak angkat dan calon suaminya itu. Baginya itu adalah pendekatan sebagai calon keluarga. Sementara di sisi lain Kembang, dia malah semakin mendekatkan diri. Kembang, tolong petikkan timun di kebun, titah Srini. Mereka berdua tengah menyiapkan makan malam. Iya bu, gadis itu keluar dapur, tapi lupa membawa tampah kecil untuk wadah timun nanti. Bahar pergi ke dapur untuk melihat Srini, berdiri sembari tersenyum dalam diam. Aduh, Kembang lupa membawa tampahnya sebagai wadah. Bagaimana dia akan membawa timun itu nanti? Gumam Srini, lalu terdengar oleh Bahar yang sejak tadi masih berdiri di pintu. Biar aku antarkan. Bahar berjalan mengambil tampah kecil dari tangan Srini yang tampaknya sangat kerepotan dan sibuk. Kakang, tidak usah, kau tamu di sini. Tidak apa-apa, aku ingin membantumu karena kau tampak sibuk, kata Bahar mengusap rambut Srini. Srini pun tersenyum. Kalau begitu, tolong antarkan ini pada Kembang, ucapnya lembut. Bahar keluar dapur, lalu ia pergi ke kebun di samping rumah untuk mengantarkan tampah itu kepada Kembang. Ketika Bahar sampai di kebun, Kembang sedang sibuk memetik timun sesuai perintah ibunya. Namun dia mengumpulkan timun-timun di tanah karena tidak ada yang menjadi wadah. Niatnya ketika selesai memetik dan mengumpulkan timun-timun itu, ia akan kembali ke dapur untuk mengambilnya. Bahar berjalan menghampiri gadis itu dan menyodorkan tampah kecil yang ia bawa. Lain kali jangan sampai lupa, kata Bahar. Kembang terdiam. Dia menatap pria di hadapannya dan tersenyum sembari mengambil tampah itu. Terima kasih. Awan di langit semakin memudar, berganti dengan hamparan langit yang siap menjadi malam. Karena sebentar lagi akan maghrib, Bahar pun berinisiatif untuk membantu Kembang mengumpulkan timun. Tuan, tidak usah, aku bisa sendiri. Kembang berusaha menahan Bahar yang sudah berjongkok dan memindahkan satu persatu timun yang Kembang kumpulkan ke atas tampah. Sebentar lagi sudah mau malam, lebih baik aku bantu, ujar Bahar terus melakukan kegiatannya tanpa melihat ke arah Kembang. Gadis itu melihat calon suami ibunya dengan tatapan hangat penuh perasaan hingga terhanyut dan tercetus sebuah pertanyaan. Tuan, apa Anda tidak ingin memiliki istri remaja? Bahar yang mendengar itu terdiam seketika dan mengangkat pandangannya melihat ke arah Kembang. Apa maksudmu? Maksudku, apa Anda tidak ingin memiliki istri gadis remaja? Bahar semakin tidak paham dengan pertanyaan putri angkat calon istrinya itu, sampai ia bertanya lagi, kenapa kau bertanya seperti itu? Lalu hening dalam beberapa saat. Mereka yang berjongkok berhadapan terus menatap satu sama lain. Perasaan Kembang semakin besar dan dia makin tidak sadar. Aku menyukaimu. Bahar menelan ludah. Ia tak percaya pada pengakuan Kembang yang sebelumnya tak pernah dia pikirkan. Suara sesuatu yang digoreng dari dapur menyadarkan Kembang atas apa yang telah ia ucapkan. Dia gelap-gapan dan langsung berdiri. Bahar menyusul bangkit dan sembari terus memandangi wajah gadis di depannya. Maaf, kata Kembang, lalu ia
membungkuk dan berniat untuk mengambil tampah timun dan membawanya ke dapur. Akan tetapi tiba-tiba tangan Bahar menyentuh satu pundaknya dan menekankannya supaya ia tidak jadi membungkuk. Mereka beradu tatap sekali lagi sampai Bahar bertanya, "Apa maksudmu kau menyukaiku? Sejak kapan?" Kembang memalingkan wajahnya ke samping, lalu dia menjawab lirih, "Sejak di pasar, waktu Anda memilihkan baju untukku." Kembang kembali membungkuk. Dia mengambil tampah timun dan berjalan cepat ke dapur, meninggalkan Bahar di kebun yang masih berdiri mencerna apa yang telah terjadi. Semenjak itu Bahar menjadi diam-diam memperhatikan Kembang, dan setelah pengakuan waktu lalu, Kembang juga merasakan kelegaannya karena perasaannya telah tersampaikan. Suatu hari ketika Bahar berkunjung ke rumah mereka lagi dan mengejutkan Srini lantaran datang selepas maghrib dan sedang hujan. "Kakang, tumben datang malam?" tanya Srini. Wanita itu memberikan kain untuk Bahar mengeringkan rambut dan pakaiannya. "Iya, tadi aku terlalu sore dari rumah." Srini pun pamit pergi sebentar ke kebun untuk memetik beberapa sayuran, sebab dia tidak ada stok sayuran di dapur. Dia juga tidak tega menyuruh Kembang untuk memetiknya. Jadi dia pergi sendiri membawa lampu dan bahan bakar dari minyak tanah. Tak lupa memakai payung. Sebelum pergi, Srini menyuruh Kembang untuk membuat teh untuk calon suaminya itu. Kembang meletakkan satu teh di atas meja di hadapan Bahar yang masih berusaha mengeringkan rambut menggunakan kain pemberian Srini. Karena bajunya sebagian basah, Bahar membukanya. Kembang diam memperhatikan. Lalu saat ia melihat punggung kekar Bahar yang basah dan tidak terlelap, gadis itu angkat bicara. "Punggungmu masih basah, Tuan." Bahar yang mendengar itu berusaha mengeringkan sebisa mungkin, tetapi tidak bersih sebab tidak terjangkau. Kembang memutuskan untuk membantunya dan mengambil kain dari tangan Bahar secara lembut. "Mari aku bantu." Ketika Kembang sedang mengelap bagian punggung calon ayah angkatnya, dadanya berdetak berat. Tanpa kata, Bahar secara tiba-tiba berbalik perlahan menghadap Kembang, membuat wajah gadis itu berhadapan langsung dengan janggut laki-laki itu. Suasana dingin karena hujan malam ditambah perasaan di dalam dada yang tertembang begitu lama membuat Kembang mengadah melihat Bahar, dan tampaknya Bahar juga merasakan hal yang sama. Tangan kekar Bahar menyentuh pipi kiri Kembang dan dia mulai menunduk hingga bibirnya menyentuh hidung gadis itu dan terus turun sampai bibir. Malam itu sengaja Srini memetik sayuran seperti cabai, labu, bawang, dan sayuran lebih banyak. Dia berniat membuat makan malam yang enak untuk calon suaminya. Tanpa sadar telah memberi waktu yang cukup lama bagi kedua insan yang tengah saling menyalurkan perasaan mereka yang salah. Kembang dan Bahar berakhir di kamar. Kembang, mereka saling memeluk sampai lupa akal dan tidak memikirkan hati yang sedang dikhianati. Di atas tubuh gadis cantik, Bahar menatap mata Kembang dengan penuh helaan napas yang tak ada ujungnya. Dalam kukungan itu Bahar bertanya, "Kembang, apa kau mencintaiku?" Lalu gadis itu menjawab, "Iya, Tuan." Tragedi itu telah selesai. Mereka duduk di sisi ranjang bersama dengan tubuh yang masih setengah tidak berkain. Belum merasa bersalah dan dosa, keduanya berciuman sekali lagi sebelum memakai baju secara lengkap. Bahar dan Kembang keluar dari kamar, menyibak tirai yang memang sebagai pintu.
Lalu keduanya terkejut setelah melihat Srini tengah berdiri tidak jauh dari pintu kamar kembang. Matanya berkaca-kaca, tatapannya tajam, kedua tangannya mengepal di sisi tubuh. Dadanya bergerak naik turun secara halus lantaran menahan amarah dan kecewa yang entah bagaimana harus diungkapannya. "Udah selesai kalian berdua?" tanya Srini walau suaranya serak karena bertubuhkan dengan suara tangis yang masih mati-matian dia tahan. Dua bulir air meluncur bebas dari mata yang tajam itu, menjadi bukti bahwa sekuat apa wanita itu menahannya, luka dalam dada jauh lebih menganga. Kembang menunduk takut saat Srini berjalan lambat mendekatinya. "Selama ini aku mengurusmu dengan cinta, membesarkanmu dengan rela, melepaskan kenyamanan yang selama ini aku punya. Begini balasan darimu untukku?" Srini bertanya dengan mental yang sudah lemah dan tak kuasa menahan segala sesak yang terasa. Dia menangis di hadapan Kembang. Selama 7 tahun baru kali ini ia menunjukkan sisi yang tidak pernah gadis itu bayangkan. "Kembang, jawab aku!" Srini membentak. Gadis cantik yang sudah tidak bermahkota itu berjingkrak kaget, lalu menangis. Dia ambruk bersujud di bawah kaki Srini dan meminta ampun atas semua perbuatannya. "Maafkan aku, Ibu, maafkan aku." Alih-alih menanggapi permintaan maaf dari putri angkatnya, Srini justru menatap Bahar. Pria gagah itu terdiam, memasang wajah bersalah dan menyesal. "Srini, aku cukup. Kau sama buruknya dengannya. Selama ini aku telah salah menilaimu. Bahkan mungkin aku orang terbodoh yang telah jatuh cinta pada seorang sepertimu. Kupikir kau adalah lelaki yang baik, tetapi aku lupa bahwa mata laki-laki akan buta jika melihat keindahan lain di depan mata, walau jelas dia itu salah. Aku akan pergi." Srini berbalik, tetapi lengannya langsung ditahan oleh Bahar. Namun secepat dikibaskannya tanpa memperdulikan Kembang yang menjerit memanggilnya. Srini tetap pergi malam itu. Dalam dinginnya malam, di bawah serbuan hujan, Srini berlari sembari menangis menuju hutan Wowo. Dia berpikir untuk meluapkan sakit hati, marah, kecewa, segalanya di sana. Karena Srini tahu di hutan itu tidak akan ada orang yang saat itu meluapkan emosinya, sehingga dia yakin tak ada yang tahu ketika Srini melakukan itu. Sampai di sana, wanita baik tersebut terisak penuh sesak, menjerit dengan sakit. Pundaknya bergetar, lalu bersimpuh dengan pilu. Dalam kekecewaan yang besar, Srini duduk di atas tanah, menunduk dan terus menangis, bahkan sampai lelah, dan ia tertidur menyender di pohon besar. Paginya dia terbangun lantaran mendengar kicauan burung hutan yang saling bersahutan. Pada saat itu pula hatinya terasa sakit karena Srini kembali teringat pada pengkhianatan dua orang yang sudah ia cintai selama ini. Tak bisa dipungkiri, selama dia hidup, luka paling menyakitkan adalah dikhianati, bahkan lebih menyakitkan daripada saat ayahnya mengusirnya dari rumah. Karena itulah, seakan tak lelah dan mata tak ada keringnya, Srini menangis kembali. Dalam isakan itu, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, sampai matanya tak sengaja melihat siput kecil sedang kesusahan karena tubuhnya tertimpa salah satu batu sekepalan tangan. Hati Srini memanglah baik. Dalam kondisi yang juga tengah terluka, dia menolong siput itu, menyingkirkan batu yang menimpanya, sehingga siput tersebut terbebas dan kembali berjalan. Rupanya siput tersebut mengingatkan Srini pada Kembang, mengingat bagaimana dulu awal dia melihatnya di pelelangan. Lalu hatinya tergerak
tanpa alasan jelas untuk membelinya dan menolongnya, mengurusnya, dan sampai saat ini benar-benar menganggapnya anak. Wanita berusia 37 itu bangkit. Dia melawan pikirannya lagi dan memilih pulang mengikuti kata hatinya. Sesampai di rumah, Srini disambut isakan dan pelukan oleh Kembang. "Ibu, maafkan aku ibu, jangan pergi lagi, ampuni aku." Kembang bersujud di kaki Srini. Tidak menjawab, Srini menatap sekeliling. Sadar Bahar tidak di rumah, dia bertanya pada Kembang, "Di mana laki-laki itu?" Dengan berderai air mata, Kembang mengadah sejenak dan mengatakan kalau Bahar sedari malam mencarinya bolak-balik dan baru tadi pagi pergi lagi mencari Srini untuk sekian kalinya. Srini terdiam, matanya sudah memerah dan siap menitikkan air mata. Lalu dia menarik napas panjang, melawan sesak, meraih kedua bahu Kembang dan menuntutnya berdiri. Srini berdiri berhadapan dengan Kembang yang masih menangis. Lalu tanpa gadis itu duga, Srini memeluknya erat, membuat Kembang membalas pelukan tersebut dan terus meminta maaf. "Maafkan aku bu, kumohon jangan pergi lagi, aku menyesal." Tak berselang lama Bahar muncul dan dia terkejut melihat pemandangan yang telah terjadi, tetapi tetap memilih diam. Walau Srini sudah tahu Bahar telah kembali, tetapi ia tetap memeluk erat putri angkatnya hingga terisak menangis. Srini melawan sisi gelap hati dan pikirannya yang sangat membenci perlakuan Kembang, tetapi dia mendorong sisi baik hatinya yang sebenarnya memang nyata menyayangi Kembang sebagai anak. "Aku memaafkanmu," kata Srini. Srini menoleh ke arah Bahar setelah beberapa menit berpelukan dengan Kembang. Belum sempat berkata, Bahar sudah menubruknya lebih dulu, mendekap tubuhnya dengan takut kehilangan. Pria itu menangis, meminta maaf dan menyesal. "Walau aku tahu maafku tidak pantas, tetapi aku ingin mengungkapkannya. Aku minta maaf, aku benar-benar menyesal." Srini adalah wanita baik, benar-benar baik. Dia mengusap punggung Bahar dengan air mata yang keluar dari matanya yang terpejam, lalu berkata, "Aku juga memaafkanmu." Keputusan itu sudah bulat Srini tetapkan. Dia memang mengakui dirinya bodoh karena setelah apa yang Bahar lakukan padanya, Srini masih mencintainya tanpa ada rasa cinta berkurang sedikit pun. Srini tidak membatalkan pernikahannya, dia hanya mengundurkannya sampai beberapa waktu. Masalah kembali menghantam di saat Srini mengetahui kalau Kembang telah hamil dari anak calon suaminya. Tetapi dalam hati yang besar, Srini tetap memaafkan Kembang, maafkan Bahar. Dia menyuruh Bahar membuat gubuk di tengah hutan Wowo karena Srini akan tinggal di sana selama Kembang hamil sampai melahirkan. Walau hatinya masih terus merasakan perih, tetapi itulah keputusannya. Bahar menuruti keinginan Srini. Dia membuat gubuk di tengah hutan Wowo dan mereka akan tinggal di sana setelah Srini dan Bahar menikah. Keduanya tetap menikah bahkan saat Kembang hamil. Setelah menikah, Srini mengajak Bahar dan Kembang tinggal di sana sampai hari Kembang melahirkan tiba. Mereka hidup seadanya. Walau Bahar orang kaya, tetapi dia menahan sebagian besar hartanya, sehingga di sana ketiganya benar-benar hidup seperti orang miskin, makan dengan ubi-ubian dan buah-buahan liar di dalam hutan. Mereka minum dari sungai yang direbus di dalam gubuk. Sampai di hari Kembang melahirkan, Bahar memanggil dukun beranak dari luar desa untuk membantu persalinannya.
Ketika bayi kembang lahir, anak itu diakui menjadi anak Srini dan Bahar demi melindungi kembang juga Bahar dari kata-kata warga yang tidak pantas. 1 minggu kemudian, malam-malam mereka semua kembali ke rumah Srini sebelumnya, memulai hidup baru, menutupi kenyataan yang pahit dan membiarkan semuanya berjalan baik. Namun kembang yang merasa tersiksa oleh rasa bersalah dan penyesalan terhadap ibu angkatnya merasa tidak pantas untuk hidup bersama mereka. Setiap hari jauh sebelum ia melahirkan, kembang terus tersiksa oleh rasa itu sampai sudah memutuskan untuk pergi. Suatu malam kembang meminta maaf pada Bahar dan Srini atas semuanya karena ia sadar semua masalah yang terjadi itu karena dia yang memulai. Aku minta maaf Bu, tapi aku sudah tidak bisa hidup bersama kalian lagi. Aku merasa tidak pantas. Aku mohon jangan tahan aku untuk pergi. Srini memegangi tangan kembang. Dia menangis melihat putri angkatnya yang akan pergi. Kau akan pergi kemana? Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku sudah menerima semuanya. Lalu apalagi sekarang yang kau pikirkan? Jangan pergi, tetaplah hidup denganku, ujar Srini. Kembang menangis. Dia menyentuh tangan Srini, melepaskannya secara lembut. Sedangkan Bahar berdiri sembari menggendong anaknya, menatap kembang dengan tatapan yang sangat sulit dijelaskan. Bu, terima kasih atas semuanya. Terima kasih telah memaafkanku, tapi tolong biarkan aku pergi dan jangan biarkan aku tersiksa lagi karena menahan derita rasa bersalah lebih besar, ucapnya. Srini terisak, sementara kembang menatap mata Bahar. Kedua mata mereka saling bertemu dan kembang mengucapkan salam perpisahan dari pendar mata itu. Sebelum ia pergi, kembang menghampiri Bahar, mendekatkan diri pada anaknya, bayi perempuan yang cantik, tengah terpejam di dekapan tangan Bahar. Dengan penuh kasih, kembang mencium bibir anaknya untuk terakhir kali. Lalu dia mengadah melihat wajah Bahar seolah meminta maaf karena telah membuatnya mengkhianati ibunya. Bu, tolong jaga anak ini dengan baik. Sekali lagi aku merepotkanmu, kata kembang. Srini mengangguk sembari mengusap air matanya. Lalu kembang berbalik dan mulai berjalan keluar. Ketika ia berjalan melewati kebun timun, kembang sempat terhenti kala melihat timun berwarna kuning. Dia pun berucap, "Timun," di mana timun mengingatkan akan cintanya pada Bahar. Dan ucapan timun itu terdengar oleh Srini. Kembang kembali ke dalam hutan Wowo. Dia menangis dan terisak, menjerit seperti Srini dahulu. Lalu dengan tiba-tiba kembang melihat sebuah sosok tubuh besar setinggi pohon kelapa. Wajah yang menakutkan tengah menunduk menatapnya. Tanpa rasa takut dan masih dalam kondisi menangis, kembang mendengar makhluk itu berbicara. Kuizinkan kau tinggal di sini, asal kau menjadi istriku. Kembang terdiam. Dia mengusap air matanya dan berpikir sejenak. Merasa inilah yang pantas, kembang mengangguk untuk hidup bersama dengan raksasa menyeramkan itu, yang diduga adalah sosok Wowo, penunggu hutan Wowo selama ini. 1 hari setelah kepergian kembang, Bahar dan Sri memutuskan untuk tetap mencintai anak kembang seperti anaknya sendiri. Namun suatu keanehan terjadi. Di saat anak itu menangis, maka air matanya berubah menjadi butiran kecil emas. Srini dan Bahar saling bertatap bingung. Setiap kali anak itu menangis, maka ketika air mata itu dingin akan berubah menjadi emas. Karena itu juga
Bahar dan Srini setuju menerima anak tersebut menjadi nama Timun Emas. Srini dan Bahar hidup kaya raya berkat air mata Timun Emas yang mereka kumpulkan secara rahasia. Hidup bahagia, dan bahkan Srini sudah melahirkan anak laki-laki dari Bahar di saat Timun Emas berusia 3 tahun. Selama itu Srini menceritakan dongeng pada anaknya tentang Timun Emas, di mana timun itu mengisahkan cerita rahasia tentang Bahar dan Kembang, sedangkan emas adalah sesuatu yang spesial dari anak kembang. Cerita ini disamarkan sedemikian rupa menjadi cerita bayi yang ditemukan dalam timun dan seorang raksasa gaib. Bahar tahu makna dari cerita itu, tetapi ia tetap diam. Bahkan rasanya membuat perasaannya semakin cinta pada Srini, karena Srini adalah wanita yang baik hati dan luar biasa yang ia miliki. Bahkan sempat Bahar lukai. Suatu hari Timun Emas pulang main terlalu malam. Lalu ada sosok wanita cantik memakai jubah hitam menawarkan diri untuk mengantar pulang. "Terima kasih, kalau boleh tahu siapa nama Anda?" tanya Timun Emas. Lalu wanita misterius itu tersenyum dan menjawab, "Kembang." Timun Emas menoleh saat Srini memanggilnya dengan khawatir dari dalam rumah. Begitu ia menoleh lagi ke arah Kembang, wanita itu sudah menghilang. Memaafkan bukanlah hal yang mudah. Jika seseorang dapat memaafkanmu atas kesalahan fatal yang telah kau perbuat, berarti dia pemilik hati yang besar. Jangan kecewakan orang yang sudah menolongmu, sebab kesempatan yang datang atas pertolongannya belum tentu didapatkan oleh orang lain. Jagalah kepercayaan seseorang yang telah mempercayaimu, sebab belum tentu kepercayaan itu bisa kau dapatkan lagi. Teruslah berbuat baik, walau terkadang kebaikan itu melelahkan. Namun dalam semua perbuatan baik yang dilakukan, pasti akan mendapatkan balasannya. Begitu juga dengan perbuatan buruk. Jika kau menyentuh api, maka akan panas. Tetapi jika kau menyentuh air yang dingin, maka pasti tanganmu akan dingin. Begitulah hidup. Apa yang kau perbuat, maka itulah yang kau dapat. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.